Ibu mertua membenciku hanya karena aku miskin. Langsung saja aku bangun rumah mewah di sebelah rumahnya dan ku parkirkan mobil mewahku di depan baruku, hingga buat dia syok dan merasa terhina. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Langkah kakiku terasa berat saat memasuki rumah besar bercat putih gading itu. Hari ini seharusnya menjadi hari bahagia. Hari di mana aku, Alia, diperkenalkan secara resmi kepada keluarga besar calon suamiku, Arga. Aku berusaha menata napas, menguatkan senyum, meski jantungku berdetak kencang seperti genderang perang. Rumah itu berdiri megah dengan pilar-pilar besar, kaca jendela mengkilap, dan taman depan yang tertata rapi penuh bunga anggrek. Dari luar saja aku sudah merasa kecil, seperti orang asing yang tersasar di dunia yang bukan milikku. Aku hanya anak dari keluarga sederhana. Ayah seorang tukang kayu, ibu penjual kue basah di pasar. Sementara Arga adalah seorang manajer muda di perusahaan ternama dengan keluarga terpandang. Arga menggenggam tanganku erat. Tenang saja, Alia. Ibu orangnya tegas. Tapi aku yakin beliau akan menyukaimu setelah mengenalmu lebih dekat, katanya lembut. Aku hanya mengangguk. Dalam hati aku berdoa semoga benar begitu. Begitu pintu utama dibuka oleh seorang pembantu rumah tangga, aroma harum bunga melati bercampur kayu manis langsung menyambutku. Di ruang tamu, seorang wanita parubaya dengan pakaian anggun duduk di kursi sofa berlapis bludru hijau. Rambutnya tersanggul rapi, wajahnya terawat dengan riasan tipis, dan perhiasan emas berkilau di leher serta pergelangan tangannya. Itulah Bu Ratna, ibu kandung Arga. Aku menunduk sopan, tersenyum, lalu mendekat. Assalamualaikum, Bu. Saya Alia. Tatapan matanya tajam, meneliti dari ujung rambut hingga ujung kaki. Alih-alih menjawab salamku, ia hanya mengeluarkan helaan napas pendek yang terdengar lebih seperti cibiran. Ini, calon istrimu, Arga? Tanyanya dingin tanpa menoleh pada putranya. Iya, Bu. Ini Alia. Jawab Arga mantap. Aku mencoba tersenyum meski pipiku terasa panas. Bu Ratna akhirnya menoleh padaku, menatap lagi dengan lebih teliti, seolah mencari-cari kekurangan. Orang tuamu siapa, Nak? Aku menjawab pelan. Ayah saya seorang pengrajin kayu, Bu. Ibu saya jualan kue di pasar. Alis Bu Ratna langsung terangkat tinggi. Ia menoleh ke arah Arga dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Jadi, kamu, Arga, anakku satu-satunya, calon direktur perusahaan besar, memilih menikah dengan anak tukang kayu. Kata-katanya bagaikan pisau tajam yang langsung menusuk jantungku. Aku menunduk, berusaha menahan perasaan terhina. Arga mencoba menenangkan. Bu, Alia itu perempuan baik, cerdas, pekerja keras. Itu yang paling penting bagi saya. Harta orang tuanya bukan ukuran. Tapi ukuran untuk orang-orang di luar sana akan tetap sama. Arga, potong Bu Ratna cepat. Mereka akan melihatmu turun derajat karena menikahi perempuan miskin. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Aku merasakan tenggorokanku tercekat. Ingin sekali aku membela diri, mengatakan bahwa cinta tak mengenal kelas sosial. Tapi aku sadar, berbicara sekarang hanya akan memperburuk keadaan. Sore itu berlangsung kaku. Aku hanya duduk diam, mendengarkan Bu Ratna berulang kali membicarakan mantan kekasih Arga, seorang anak pengusaha kaya yang katanya jauh lebih cocok menjadi menantu. Dia cantik, anggun, dan tentu saja, sederajat. Ucap Bu Ratna sambil menatapku dengan senyum tipis penuh sindiran. Aku menggenggam rok panjangku erat-erat, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Setelah pertemuan itu, aku keluar rumah dengan langkah gontai. Arga menyusulku, menggenggam bahuku. Maafkan Ibu, Alia. Dia memang keras kepala. Tapi aku janji, aku akan selalu membelamu. Kita akan jalani ini bersama. Aku mengangguk. Dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah aku kuat menghadapi mertua seperti itu nanti? Minggu-minggu berikutnya tidak jauh berbeda. Setiap kali aku datang ke rumah Bu Ratna, selalu ada kata-kata yang menusuk hati. Saat aku mengenakan kebaya sederhana untuk lamaran, ia berkomentar,
Warnanya terlalu pucat, membuat wajahmu terlihat makin pucat. Tidak ada aura calon nyonya besar sama sekali. Saat aku membantu di dapur, ia berbisik sinis kepada pembantu rumah tangganya. Cukup keras hingga aku mendengar. Lihatlah, masak saja masih kikuk. Bagaimana mau urus rumah tangga? Bahkan di hadapan saudara-saudaranya, ia tak segan berkata, Arga itu terlalu baik hati. Sampai-sampai mau menikahi perempuan dari keluarga pas-pasan. Aku menahan semua itu. Arga selalu ada untuk menenangkanku. Tapi aku tahu, hatiku terluka setiap kali mendengar kata-kata Bu Ratna. Hari pernikahan pun tiba. Aku berdiri anggun dengan kebaya putih sederhana. Ayah dan ibuku tampak bahagia, meski mereka jelas canggung berada di antara tamu-tamu dari kalangan atas. Sementara Bu Ratna, meski tersenyum di depan tamu, tetap menatapku dengan sorot mata dingin setiap kali pandangan kami bertemu. Saat prosesi ijab kabul selesai, semua orang menyalamiku. Namun ketika aku menyalami Bu Ratna, ia hanya menjabat tanganku sebentar lalu berbisik lirih. Ingat, kamu sekarang membawa nama keluarga kami. Jangan bikin malu. Kata-kata itu langsung menampar batinku. Aku tersenyum getir, menunduk, dan berkata lirih. Insya Allah, Bu. Tapi di dalam hati, aku berjanji, jika suatu hari nanti Allah memberiku jalan, aku akan buktikan bahwa aku bukan perempuan lemah yang pantas diremehkan hanya karena aku lahir dari keluarga miskin. Dan aku tak pernah tahu, janji dalam hati itu akan menjadi titik awal dari sebuah perjalanan panjang yang mengubah hidupku selamanya. Hari-hari setelah pernikahan seharusnya menjadi masa penuh kebahagiaan bagi sepasang pengantin baru. Namun, bagiku, kebahagiaan itu hanya sebatas di pelaminan. Begitu pesta usai, kenyataan pahit mulai menampakkan wajahnya. Arga dan aku belum sempat mencari rumah kontrakan karena urusan pekerjaan dan persiapan pernikahan begitu padat. Maka, sementara waktu kami tinggal di rumah besar Bu Ratna. Keputusan ini sebenarnya bukan keinginanku, tapi Arga berusaha meyakinkan. Hanya sebentar saja, Alia. Sambil menabung, kita cari rumah yang pas. Aku mengangguk waktu itu. Aku mencoba percaya bahwa sebentar tidak akan menjadi masalah. Namun, nyatanya, setiap detik di rumah itu serasa tahun. Awal penderitaan. Hari pertama setelah pesta, aku sudah merasakan dinginnya sikap Bu Ratna. Saat aku membantu membereskan sisa-sisa peralatan hajatan di dapur, ia berdiri di ambang pintu sambil menyilangkan tangan di dada. Kamu nggak usah repot-repot. Alia, di rumah ini sudah ada pembantu. Kamu kan nggak terbiasa kerja berat. Takutnya malah bikin berantakan. Katanya dengan nada merendahkan. Aku menoleh, tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Saya terbiasa bantu ibu saya di rumah. Bu Ratna hanya mendengus, lalu melangkah pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Siang harinya, ketika keluarga besar masih berkumpul, ia dengan enteng membandingkan aku dengan mantan kekasih Arga. Dulu waktu Arga sama Karin, saya nggak pernah pusing soal penampilan. Karin itu selalu rapi, wangi, dan anggun. Kalau duduk di ruang tamu, tamu langsung kagum. Berbeda dengan sekarang. Tatapannya menohok langsung padaku. Aku tersenyum getir, meski di dalam hati terasa ditampar keras. Diperlakukan seperti pembantu. Hari-hari berikutnya semakin berat. Entah bagaimana, peran menantu di rumah itu lebih mirip seperti pembantu tambahan. Setiap pagi, sebelum sarapan, Bu Ratna sudah memanggilku. Alia, tolong bikin teh manis buat Bapak. Alia, cucikan taplak meja ini. Alia, coba masak sayur asem. Saya mau tahu rasanya. Awalnya aku tidak keberatan. Aku pikir, ini bagian dari kewajiban seorang menantu. Tapi lama-lama, aku sadar Bu Ratna sengaja memperlakukan aku seperti itu hanya untuk menunjukkan bahwa aku bukan bagian dari keluarga mereka, melainkan orang luar yang harus melayani. Puncaknya terjadi pada suatu pagi. Aku sudah menyiapkan sarapan sederhana. Nasi goreng kampung dengan telur dadar. Aku menata piring dengan hati-hati, berharap semua orang bisa menikmatinya. Namun begitu Bu Ratna mencicipi satu suap,
Wajahnya langsung berubah. Astaga, asin sekali. Apa kamu nggak tahu cara masak yang benar? Ini rumah, Alia, bukan warung nasi pinggir jalan. Aku tercekat. Rasanya wajahku panas sekali. Aku melirik Arga, berharap ia membelaku. Arga memang mencoba. Bu, menurut saya enak kok. Alia sudah berusaha. Tapi Bu Ratna langsung menatapnya tajam. Kamu diam saja. Arga, jangan dibela. Kalau dari awal nggak bisa masak, ya belajar dulu. Jangan asal-asalan kasih makan keluarga. Aku menunduk, berusaha menahan air mata. Saat itu, aku merasa seperti wanita paling bodoh di dunia. Sindiran di depan orang lain. Yang lebih menyakitkan, Bu Ratna tidak hanya menghina saat di rumah. Di hadapan tamu atau tetangga pun ia sering melemparkan komentar pedas. Suatu sore, ketika tetangga sebelah mampir untuk arisan, Bu Ratna dengan santainya berkata, "Iya, ini menantu saya. Orangnya sederhana sekali. Orang tuanya cuma tukang kayu. Tapi ya, namanya jodoh. Mau bagaimana lagi?" Tetangga itu tersenyum kaku. Sementara aku ingin sekali lenyap dari bumi saat itu juga. Aku bertanya dalam hati, kenapa Bu Ratna tega begitu? Bukankah seharusnya pernikahan membuat dua keluarga menyatu? Tapi yang kurasakan, jurang antara aku dan mertuaku semakin dalam. Arga, satu-satunya sandaran. Satu-satunya penghiburan hanyalah Arga. Setiap malam, saat kami sudah masuk kamar, ia selalu menggenggam tanganku erat. Aku tahu kamu sakit hati, Alia. Aku juga nggak suka dengan sikap ibu. Tapi tolong bersabar. Ya, kita sedang menabung. Sebentar lagi kita bisa pindah. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Arga, aku berusaha kuat. Tapi kadang aku merasa terlalu hina di mata ibumu. Seakan-akan aku ini parasit. Arga mengusap rambutku lembut. Kamu bukan parasit. Kamu istriku, separuh jiwaku. Jangan biarkan omongan ibu meruntuhkan harga dirimu. Aku menikah denganmu karena aku cinta, bukan karena harta. Kata-katanya menguatkanku. Namun aku tahu, luka yang ditorehkan Bu Ratna tetap membekas. Biji tekad yang mulai tumbuh. Setiap kali menerima hinaan, aku mencoba mengingat janji yang kubuat pada diriku sendiri di hari pernikahan. Suatu hari nanti aku akan membuktikan bahwa aku bukan perempuan lemah yang pantas diremehkan. Aku mulai mencatat diam-diam, apa saja keterampilanku, apa yang bisa ku kembangkan. Aku tahu aku pandai menggambar dan punya selera menata ruangan. Mungkin dari situ aku bisa membangun sesuatu kelak. Tapi untuk sementara, aku memilih diam. Aku menyimpan luka itu rapat-rapat di dada. Aku tidak ingin terlihat melawan, karena aku tahu Bu Ratna hanya akan semakin benci. Aku hanya menunggu waktu. Menunggu hari di mana aku bisa berdiri di hadapan Bu Ratna, bukan dengan air mata, tapi dengan senyum kemenangan. Hari-hari berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan rutinitas di rumah Bu Ratna. Namun terbiasa bukan berarti nyaman. Aku lebih tepatnya sudah mati rasa, berusaha menerima keadaan yang terus menekanku. Sejak subuh, aku bangun lebih awal dari semua orang. Aku menyapu halaman, membantu menyiapkan sarapan, lalu membereskan rumah. Padahal rumah itu memiliki 2 pembantu. Tapi entah kenapa, setiap kali aku mencoba duduk sebentar, Bu Ratna selalu menemukan alasan untuk menyuruhku bekerja. Alia, lap meja makan itu lagi. Kurang bersih. Alia, tolong jemur pakaian. Jangan semua diserahkan ke pembantu. Nanti kamu tidak tahu apa-apa soal pekerjaan rumah. Alia, ambilkan saya teh hangat. Jangan lupa kasih jeruk nipis. Semua perintah itu disampaikan dengan nada dingin, seakan aku ini bukan menantu, melainkan pekerja bayaran. Masakan yang tak pernah benar. Suatu pagi, aku memberanikan diri membuatkan sup ayam. Aku menyiapkan bahan dengan hati-hati, menambahkan rempah secukupnya, dan mencicipinya berkali-kali sebelum kuhidangkan. Saat sarapan, aku duduk di meja bersama Arga dan Bu Ratna. Dengan senyum penuh harap, aku menyajikan sup ayam itu. Namun begitu sendok pertama masuk ke mulut Bu Ratna,
Ia langsung meletakkan sendoknya dengan keras. Apa ini? Sup hambar begini mau kamu kasih ke keluarga? Dasar lidah kampung. Aku tercekat. Arga mencoba menenangkan. Menurutku enak, Bu. Bumbunya pas. Tentu saja menurutmu enak. Arga, kamu kan sudah terbiasa dengan makanan seadanya di rumahnya Alia. Tapi di rumah ini, standar makanannya berbeda. Kalau menantu tidak bisa memasak dengan baik, itu sama saja memalukan keluarga. Aku menunduk, menahan air mata. Rasanya setiap suapan yang kutelan menjadi pahit. Pakaian yang selalu salah. Bukan hanya soal masakan. Penampilanku pun selalu jadi bahan hinaan. Suatu sore, aku mengenakan dress sederhana berwarna biru muda. Aku pikir itu sudah cukup pantas dipakai saat menemani Arga menghadiri arisan keluarga. Namun, begitu aku keluar dari kamar, Bu Ratna langsung mengerutkan dahi. Baju itu murahan sekali. Dari mana belinya? Pasar malam? Bagaimana kalau orang-orang nanti mengira menantuku tidak mampu beli pakaian layak? Aku menahan napas, mencoba tetap tersenyum. Maaf, Bu. Saya pikir sudah cukup sopan. Bu Ratna mendengus. Sopan itu bukan hanya soal menutup tubuh, tapi juga soal wibawa. Kamu itu calon nyonya besar. Jangan bikin malu. Sepanjang acara arisan, aku hanya duduk diam di sudut ruangan. Aku bisa merasakan tatapan orang-orang yang sesekali melirik ke arahku, lalu berbisik-bisik. Aku tidak tahu apakah mereka benar-benar menilai aku rendah, atau hanya bayangan dari rasa tidak percaya diri yang ditanamkan Bu Ratna. Dipermalukan di depan tamu. Yang paling tak terlupakan adalah kejadian saat keluarga besar berkumpul di rumah untuk merayakan ulang tahun Bu Ratna. Aku sudah menyiapkan kue tart sederhana buatan tanganku sendiri. Aku ingin sekali memberikan sesuatu yang istimewa, meski aku tahu mungkin tak sebanding dengan hadiah mahal yang dibawa tamu-tamu lain. Ketika aku menyerahkan kue itu, Bu Ratna tersenyum tipis lalu berkata lantang. Oh, kamu buat sendiri? Wah, hebat juga ya. Meski bentuknya agak berantakan. Tamu-tamu tertawa kecil. Pipiku panas sekali. Aku berusaha tersenyum, meski hatiku hancur. Lalu, di tengah acara, salah seorang saudara Arga bertanya. Bu Ratna, kok menantu barunya diam saja? Pemalu ya? Dengan enteng Bu Ratna menjawab. Bukan pemalu, tapi memang gak banyak yang bisa dibanggakan. Anak orang miskin, pendidikannya biasa saja. Tapi ya sudahlah, namanya jodoh. Semua orang terdiam canggung. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Arga yang terjebak di tengah. Sepulang acara itu, aku akhirnya menangis di kamar. Arga, aku tidak sanggup lagi. Ibumu selalu mempermalukan aku. Aku merasa seperti tidak ada harganya. Arga menarikku ke dalam pelukannya. Aku tahu, Alia. Aku tahu. Aku juga terluka setiap kali melihatmu diperlakukan begitu. Tapi aku tidak bisa melawan ibu sekarang. Beliau keras kepala. Aku hanya bisa minta kamu bersabar sedikit lagi. Kita sedang menabung. Sebentar lagi kita pindah dari rumah ini. Aku menatapnya dengan mata merah. Tapi sampai kapan, Arga? Sampai kapan aku harus dihina setiap hari? Arga terdiam lama. Aku janji, Alia. Aku akan lakukan apa saja supaya kamu tidak perlu merasa hina lagi. Aku akan buatmu bahagia. Aku ingin percaya. Tapi luka di hatiku sudah terlalu dalam. Benih dendam yang tumbuh diam-diam. Malam itu, setelah Arga tertidur, aku duduk di tepi ranjang sambil memeluk lutut. Aku merenung lama, mengingat semua kata-kata Bu Ratna. Miskin, kampung, memalukan. Setiap kata itu menancap seperti duri. Namun, semakin sakit, semakin kuat pula tekadku. Aku berbisik pada diriku sendiri. Baiklah, Bu Ratna. Anggap aku hina. Anggap aku tidak pantas. Tapi suatu hari nanti, aku akan buktikan. Aku akan berdiri sejajar, bahkan lebih tinggi darimu. Dan saat hari itu tiba, kamu tidak akan pernah lagi berani meremehkanku.
Di balik penderitaan yang tak berujung, benih sebuah dendam terlahir. Dendam yang kelak menjadi bahan bakar untuk perubahan besar dalam hidupku. Malam itu terasa berbeda. Di ruang makan, Arga duduk dengan wajah sumringah sambil menatapku. Matanya berbinar. Senyumnya tak bisa disembunyikan. Aku jarang sekali melihatnya seterang ini. "Alia, aku dapat kabar baik hari ini," katanya pelan, tapi penuh semangat. Aku menoleh, meletakkan piring di depannya. "Kabar baik apa, Arga?" Ibu direktur memanggilku ke ruangannya. Dia menawarkan aku posisi baru di kantor cabang Surabaya. Gajinya naik 2 kali lipat. Aku tercekat. Tanganku spontan menutup mulutku. "Masya Allah, Arga, itu luar biasa. Jadi, kita harus pindah." Arga mengangguk mantap. "Iya, sayang. Kalau kamu setuju, kita bisa pindah secepatnya. Aku tahu kamu sudah terlalu lelah tinggal di rumah ini. Kesempatan ini datang tepat pada waktunya." Air mataku menggenang. Aku meraih tangannya erat. "Arga, aku setuju. Aku ingin kita punya rumah tangga sendiri, tanpa tekanan dari siapapun." Perpisahan yang hambar. Kabar kepindahan kami jelas membuat Bu Ratna terkejut. Malam itu, Arga menyampaikan rencana pindah. "Ibu, mulai bulan depan saya akan dipindahkan ke Surabaya. Jadi, Alia dan saya akan ikut ke sana," kata Arga hati-hati. Bu Ratna langsung mengerutkan dahi. "Apa? Jadi kalian benar-benar mau meninggalkan rumah ini? Baru juga menikah?" "Iya, Bu. Tapi ini kesempatan besar. Saya ingin mandiri bersama Alia." Tatapan Bu Ratna langsung menusuk ke arahku. "Tentu saja. Ini pasti idemu, kan, Alia? Kamu tidak betah di rumah ini, iya?" Aku tercekat, ingin menjawab, tapi Arga lebih cepat. "Bukan, Bu. Ini keputusan saya. Saya ingin berkarir lebih baik, dan saya ingin Alia tenang." Bu Ratna hanya mendengus. "Ya sudah, kalau mau pergi, silakan. Tapi ingat, Arga, jangan sampai kamu menyesal." Aku bisa merasakan dinginnya kata-kata itu. Tak ada doa restu, hanya sindiran yang menusuk. Namun dalam hati aku lega. Akhirnya, aku bisa bernapas bebas. Kehidupan baru di kota baru. Surabaya menyambut kami dengan hiruk-pikuk kota besar. Gedung-gedung menjulang, jalanan ramai, dan suasana jauh berbeda dengan rumah mertuaku di Jakarta. Kami menyewa rumah kecil di pinggiran kota. Tidak mewah, tapi cukup nyaman. Ruang tamu mungil, dapur sederhana, dan kamar tidur yang hangat. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar punya rumah. "Alia, mulai sekarang ini rumah kita. Biar sederhana, tapi ini milik kita berdua," kata Arga sambil memelukku erat. Aku tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Arga. Aku bahagia sekali." Hari-hariku mulai terasa indah. Aku bisa memasak tanpa takut dihina. Aku bisa berpakaian tanpa harus mendapat komentar pedas. Aku bebas menjadi diriku sendiri. Awal dari sebuah usaha. Meski sudah bahagia, aku tidak ingin hanya diam di rumah. Aku ingin membuktikan sesuatu, bukan hanya pada Bu Ratna, tapi juga pada diriku sendiri. Aku mulai mengingat hobiku sejak dulu, menggambar dan menata ruangan. Aku suka melihat majalah desain interior, memadukan warna, dan membayangkan rumah impian. Suatu hari, aku memberanikan diri membuka akun media sosial khusus untuk membagikan ide desain interior sederhana. Aku mengunggah foto-foto tata ruang kecil kami yang kutata dengan kreatif. Tak kusangka, banyak orang yang menyukai unggahan itu. Mereka meninggalkan komentar positif, bahkan ada yang bertanya, "Mbak, bisa tolong desain rumah saya juga?" Hatiku bergetar. Dari situlah aku mendapat ide, membuka jasa desain interior online. Awalnya, aku menawarkan jasa dengan harga murah. Aku membuat sketsa desain, memberi saran warna cat, menata perabot. Meski sederhana, klien puas dengan hasilnya. Dari mulut ke mulut, namaku mulai dikenal.
Dukungan Arga. Setiap malam, Arga selalu menyemangatiku. Aku bangga padamu, Alia. Kamu bukan hanya istri yang baik, tapi juga pekerja keras. Teruskan ini. Aku yakin suatu hari usahamu akan besar. Aku tertawa kecil. Arga, jangan berlebihan. Aku hanya bantu orang menata rumah. Tapi itu keahlianmu. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Dukungan Arga menjadi bahan bakar semangatku. Aku semakin rajin belajar. Aku membaca buku, mengikuti kursus online, dan memperluas jaringan. Lambat laun, aku mulai mendapatkan klien-klien dari luar kota. Pertumbuhan yang tak diduga. Dalam 2 tahun, usaha kecilku berkembang pesat. Aku mulai bekerja sama dengan vendor furnitur, cat, dan dekorasi. Aku bahkan bisa mempekerjakan 2 orang asisten untuk membantu. Pendapatan dari usahaku lumayan besar. Ditambah gaji Arga yang terus meningkat. Kehidupan kami berubah drastis. Kami bisa menabung lebih banyak, membeli mobil sederhana, dan mulai melirik tanah untuk membangun rumah sendiri. Namun, meski hidup mulai mapan, aku tidak pernah menceritakan semua ini pada Bu Ratna. Aku tahu, apapun yang kulakukan, ia akan tetap memandangku rendah. Maka aku memilih diam. Aku hanya ingin bekerja dalam senyap, sambil menunggu waktu yang tepat. Kabar dari Jakarta. Suatu malam, Bu Ratna menelepon Arga. Aku duduk di sampingnya, mendengarkan percakapan itu. Arga, kapan kalian pulang? Ibu jarang sekali lihat kamu sejak pindah. Kamu itu satu-satunya anak ibu. Iya, Bu. Insya Allah sebentar lagi. Doakan saja. Jawab Arga tenang. Alia bagaimana? Dia tidak bikin masalah, kan? Nada suaranya dingin, seperti biasa. Aku menunduk, menahan perasaan perih. Arga menjawab tegas. Tidak, Bu. Alia baik-baik saja. Dia justru banyak membantu saya. Kami bahagia di sini. Aku menatap Arga penuh rasa terima kasih. Ia selalu menjadi tameng antara aku dan Bu Ratna. Janji dalam hati. Malam itu, setelah Arga tidur, aku duduk di ruang tamu sendirian. Lampu temaram membuat suasana hening. Aku menatap foto-foto desain yang terpajang di dinding, hasil karyaku selama ini. Aku tersenyum lirih. Bu Ratna, dulu ibu bilang aku tidak pantas. Ibu bilang aku tidak bisa memberi kebanggaan. Tapi lihatlah sekarang. Aku sedang membangun sesuatu. Dan suatu hari nanti, aku akan pulang dengan kebanggaan yang ibu tak pernah bayangkan. Aku tidak marah lagi. Luka itu perlahan berubah menjadi api semangat. Aku ingin membuktikan bukan dengan kata-kata, melainkan dengan karya nyata. Dan aku tahu, hari itu semakin dekat. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kecil rumah kontrakan sederhana yang ditempati Alia dan Arga di Kota Baru. Dindingnya masih berupa papan triplek, catnya mulai mengelupas, dan atapnya bocor ketika hujan deras. Namun, di balik semua kekurangan itu, rumah mungil tersebut penuh dengan canda tawa, doa, dan cinta. Alia bangun lebih awal dari biasanya. Matanya masih sembab karena lelah begadang semalam, menyelesaikan desain interior untuk seorang klien yang ia kenal lewat media sosial. Dengan laptop bekas yang sering ngadat, Alia tetap memaksakan diri bekerja, karena itulah harapannya untuk mengubah keadaan. Sayang, kamu nggak tidur semalaman. Suara Arga terdengar lirih dari belakang. Ia baru saja selesai mandi, bersiap berangkat ke kantor barunya. Alia tersenyum samar. Nggak apa-apa. Nggak. Deadline desainnya hari ini. Aku nggak mau mengecewakan klien pertama kita. Arga mendekat, menepuk bahunya lembut. Kamu memang luar biasa, Alia. Aku yakin suatu saat nanti, usaha kamu ini bakal besar. Aku akan selalu dukung. Ucapan itu membuat Alia semakin bersemangat. Ia tahu perjuangan ini tidak mudah. Ia hanya lulusan SMA, tanpa modal besar, hanya mengandalkan bakat menggambar dan naluri seni yang dimilikinya sejak kecil. Tapi dengan internet, ia menemukan peluang untuk memasarkan jasanya. Awal yang berat,
Hari-hari pertama tak selalu manis. Dari 10 calon klien yang ia hubungi, 9 di antaranya menolak. Ada yang bahkan meremehkan dengan kata-kata, "Desain murah begini pasti jelek." Alia hampir menyerah. Tapi Arga selalu jadi orang pertama yang menguatkan. "Ingat, Li, kita pernah sama-sama berjanji. Nggak peduli seberapa sulitnya, kita akan berjuang bersama." Dengan semangat itu, Alia tetap mencoba. Ia memanfaatkan media sosial, membuat akun khusus untuk portofolio desain interior, memajang hasil sketsa, konsep dekorasi rumah minimalis, hingga ide renovasi dengan biaya terjangkau. Tak disangka, satu postingannya viral karena menarik perhatian ibu-ibu muda yang suka menata rumah. Dari situlah, order mulai berdatangan. Usaha yang mulai berkembang. Dalam waktu 6 bulan, Alia sudah bisa menangani beberapa proyek desain rumah dan kafe kecil. Ia tak hanya mengirimkan gambar digital, tetapi juga memberi saran tentang material murah tapi berkualitas. Klien merasa terbantu, bahkan merekomendasikannya ke teman-teman mereka. Sementara itu, Arga juga tak kalah sibuk. Di kantor barunya, ia bekerja keras hingga sering pulang larut malam. Hasilnya, ia mendapat kepercayaan dari atasannya dan dipromosikan menjadi supervisor. Gaji naik, tanggung jawab bertambah. Suatu malam, ketika mereka duduk berdua sambil minum teh hangat, Arga berkata, "Aku baru dapat kabar, bulan depan perusahaan mau kasih aku tunjangan tambahan. Mungkin kita bisa nabung lebih cepat buat beli tanah." Mata Alia berbinar. "Serius? Ya Allah, itu kabar baik banget, Ga. Aku juga minggu ini dapat 3 klien baru. Kalau terus begini, insya Allah sebentar lagi kita bisa wujudkan impian punya rumah sendiri." Godaan masa lalu. Namun, perjalanan tidak selalu mulus. Suatu hari, tanpa diduga, Bu Ratna menelepon Arga. Suaranya dingin, namun penuh sindiran. "Ga, apa kabar? Kamu masih betah sama istrimu itu? Dengar-dengar, kalian tinggal di kontrakan kumuh ya? Hahaha, apa aku nggak salah dulu bilang? Alia itu nggak pantas buatmu." Arga menahan emosi. "Bu, tolong jangan hina Alia lagi. Kami memang tinggal sederhana, tapi kami bahagia dan sedang berjuang. Doakan saja, Bu, semoga rezeki kami lancar." Bahagia? Di rumah kontrakan reot begitu? Coba kamu bayangkan kalau dulu menikah dengan Rani. Hidupmu pasti sudah enak, nggak susah payah begini. Arga langsung menutup telepon. Wajahnya muram, tapi ia tak menceritakan semuanya pada Alia. Ia tidak ingin istrinya sakit hati lagi. Namun Alia tahu, dari tatapan mata Arga, ia bisa merasakan ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Dia telepon lagi, "Ya?" tanya Alia pelan. Arga terdiam, lalu mengangguk. "Maaf, Li, aku benci setiap kali dia merendahkan kamu. Tapi aku janji, suatu hari nanti kita bakal buktikan kalau kita mampu." Alia tersenyum, walau hatinya pedih. "Kita nggak perlu balas dengan kata-kata. Ga, kita buktikan dengan kerja keras." Kerja keras yang terbayar. Tahun berganti. Alia semakin dikenal di dunia desain interior. Namanya sering disebut di forum rumah tangga. Bahkan ia pernah diundang jadi pembicara webinar tentang low-budget home design. Dengan penghasilan yang makin stabil, mereka mulai menabung serius. Setiap bulan, Alia dan Arga menyisihkan sebagian pendapatan untuk membeli tanah. Hidup mereka memang masih sederhana, tapi mereka bahagia dengan prosesnya. Sementara itu, Bu Ratna tak pernah berhenti menyindir. Ia selalu menanyakan kapan Arga bisa membeli rumah seperti orang-orang sukses lainnya. Tak ada yang tahu bahwa di balik layar, Alia dan Arga sudah menyiapkan kejutan besar. Impian yang mulai terlihat. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang keempat, Arga membawa Alia ke sebuah lokasi tanah di dekat rumah ibunya. "Li, lihat ini," kata Arga sambil menunjuk sebidang tanah kosong yang cukup luas. "Aku sudah DP tanah ini. Lokasinya strategis, dekat jalan utama. Kalau kamu setuju, kita bangun rumah di sini." Alia menatap tanah itu dengan mata berkaca-kaca. "Serius, Ga?
Ini impian kita dari dulu. Arga mengangguk. Aku ingin kamu yang rancang desain rumahnya. Rumah impian kita. Hari itu, Alia menangis bahagia. Semua kerja keras, semua hinaan, semua air mata, perlahan terbayar. Mereka akan segera punya rumah sendiri, bukan sekadar rumah, tapi rumah megah yang akan membuktikan segalanya. Senyum di tengah perjuangan. Malamnya, Alia menulis di buku kecil tempat ia menyimpan catatan motivasi. Hari ini aku semakin yakin. Kesabaran memang selalu diuji. Tapi aku juga belajar bahwa balas dendam terbaik bukan dengan kata-kata, melainkan dengan keberhasilan. Suatu hari nanti, orang-orang yang pernah merendahkanku akan menyaksikan sendiri hasil dari kerja keras ini. Arga memeluknya dari belakang, membaca catatan itu. Aku bangga punya istri sekuat kamu. Li, aku janji, kita akan terus melangkah bersama, nggak peduli seberapa berat jalannya. Alia tersenyum sambil menyandarkan kepala di bahu suaminya. Ia tahu, perjalanan masih panjang, tapi ia tidak lagi takut. Bersama Arga, ia yakin apapun bisa mereka capai. Bab ini menutup dengan suasana penuh harapan. Alia dan Arga sudah selangkah lebih dekat pada impian mereka. Dan tanpa disadari, apa yang sedang mereka bangun akan segera membuat Bu Ratna terkejut dan akhirnya menelan kembali semua kata-katanya. Udara pagi terasa segar di kawasan perumahan itu. Burung-burung beterbangan rendah, menyambut datangnya matahari yang mulai menampakkan sinarnya. Di tanah kosong yang sudah lama dibiarkan terlantar, kini tampak ramai oleh suara pekerja bangunan. Suara palu, gergaji, dan mesin molen bergema, menandakan sebuah awal baru. Pembangunan rumah impian Alia dan Arga resmi dimulai. Alia berdiri di tepi tanah itu, mengenakan topi lebar dan baju sederhana. Matanya berbinar menatap fondasi yang mulai digali. Ia hampir tak percaya. Tanah yang dulunya hanya berupa lahan kosong kini sebentar lagi akan menjadi rumah yang dirancang dengan tangannya sendiri. Sayang, gimana menurutmu? Sesuai dengan rencana? Tanya Arga, yang berdiri di sampingnya sambil menggenggam tangan Alia erat-erat. Alia mengangguk penuh keyakinan. Sesuai. Bahkan lebih indah dari yang aku bayangkan. Aku sudah nggak sabar lihat rumah ini berdiri. Rumah yang dirancang dengan cinta. Sejak awal, Alia tak ingin rumah itu sekadar megah atau mewah. Ia ingin rumah yang hangat, nyaman, dan menjadi saksi perjalanan mereka dari bawah. Ia menghabiskan berhari-hari menggambar sketsa, memilih material, hingga menata detail setiap ruang. Ruang tamu kita harus besar. Supaya nanti kalau keluarga datang, mereka merasa nyaman. Dan aku ingin ada jendela kaca lebar di ruang keluarga, biar cahaya matahari masuk, ucap Alia saat mereka membicarakan desain. Bagus. Aku setuju. Jangan lupa bikin dapur yang luas juga, biar kamu nyaman masak. Dan kalau aku bisa usul, aku pengen ada garasi yang cukup besar untuk 2 mobil. Jawab Arga sambil tersenyum penuh arti. Alia menatapnya heran. 2 mobil? Kita baru punya motor tua. Arga terkekeh. Siapa tahu nanti rezeki kita makin besar. Harus siap-siap dari sekarang, kan? Ucapan itu membuat Alia ikut tertawa. Walaupun dalam hati ia menyimpan doa. Semoga suatu saat benar-benar terwujud. Desas-desus tetangga. Pembangunan rumah besar itu tentu saja mengundang perhatian warga sekitar. Apalagi letaknya hanya beberapa langkah dari rumah Bu Ratna. Setiap sore, ibu-ibu kompleks sering berdiri di pinggir jalan, berbisik-bisik sambil menatap bangunan megah yang makin hari makin tinggi. Rumah siapa sih itu? Kayaknya gede banget. Ya. Katanya punya pasangan muda yang baru pindah ke kota ini. Bukan. Aku dengar itu rumahnya Arga, anak Bu Ratna. Wah, menantu yang katanya miskin itu rupanya kaya juga. Ya. Desas-desus itu perlahan sampai ke telinga Bu Ratna. Saat mendengar kabar bahwa rumah megah itu milik Arga dan Alia, wajahnya pucat. Ia tidak percaya. Menantunya yang dulu ia hina-hina karena miskin kini mampu membangun rumah yang bahkan jauh lebih besar dari rumahnya sendiri. Tidak mungkin. Pasti itu hanya gosip. Arga nggak mungkin punya uang sebanyak itu.
Gumam Bu Ratna dengan nada kesal. Namun setiap kali ia melewati jalan depan rumah, ia tak bisa memalingkan pandangan dari bangunan yang berdiri angkuh di samping rumahnya. Hatinya mulai gelisah. Kerja keras yang berbuah manis. Hari demi hari, rumah itu mulai terbentuk. Pilar-pilar kokoh berdiri, atap dipasang, dinding mulai dicat putih bersih dengan aksen modern minimalis. Garasi luas sudah terlihat jelas. Bahkan halaman depan didesain dengan taman kecil yang rapi. Alia tak pernah absen mengawasi pembangunan. Meski harus bolak-balik antara pekerjaannya sebagai desainer interior dan lokasi proyek, ia melakukannya dengan penuh semangat. Semua detail harus sempurna. Suatu sore, Arga pulang dari kantor dan menemukan Alia masih sibuk berbicara dengan mandor bangunan. "Sayang, kamu nggak capek? Seharian di sini terus?" tanya Arga sambil mengelus bahunya. Alia tersenyum lelah. "Capek, tapi bahagia. Aku pengen rumah ini jadi bukti kalau kita bisa bangkit. Bukan untuk pamer, tapi biar semua orang tahu, kita nggak kalah sama hinaan yang dulu." Arga menatap istrinya dengan bangga. "Aku makin cinta sama kamu, Li. Kamu bukan cuma istri yang setia, tapi juga pejuang sejati." Kabar yang menyebar. Semakin lama, kabar tentang rumah megah itu makin heboh. Ada yang kagum, ada juga yang iri. Bahkan tetangga dekat Bu Ratna mulai membandingkan rumahnya yang lama dengan rumah baru Alia. "Bu Ratna, rumah baru di sebelah rumah ibu itu cantik sekali, ya? Katanya desainnya buatan menantu ibu." "Loh, hebat ya menantu ibu. Padahal masih muda sudah bisa bangun rumah sebesar itu," kata seorang tetangga dengan nada memuji. Bu Ratna hanya bisa tersenyum kaku. Dalam hatinya ia merasa terhina. Dulu ia selalu menyombongkan diri di depan tetangga karena rumahnya yang besar. Tapi kini, rumahnya tampak kecil jika disejajarkan dengan bangunan baru itu. Malamnya, Bu Ratna termenung di ruang tamu. "Kenapa semua orang membicarakan mereka? Kenapa Alia yang dulu aku hina-hina malah bisa lebih sukses dariku?" Hatinya dipenuhi rasa iri dan amarah, tapi juga ada ketakutan. Ketakutan akan kehilangan wibawa di mata lingkungan sekitar. Hari peresmian rumah. Setelah berbulan-bulan pembangunan, akhirnya rumah impian itu selesai. Cat putihnya berkilau, kaca jendela besar memantulkan cahaya matahari, dan halaman depannya dihiasi bunga segar yang ditata rapi. Hari itu, Alia dan Arga memutuskan mengadakan syukuran kecil-kecilan. Mereka mengundang tetangga sekitar, kerabat, dan rekan kerja. Alia mengenakan kebaya sederhana berwarna krem. Wajahnya berseri-seri. Ia berjalan menyambut tamu bersama Arga, sementara orang-orang terpana melihat interior rumah yang modern, elegan, dan terasa hangat. "Masya Allah, rumahnya indah sekali. Benar-benar hasil kerja keras. Salut sama pasangan muda ini." Puji-pujian itu membuat Bu Ratna semakin terpojok. Ia berdiri di pojok ruangan. Wajahnya merah padam. Ia merasa seperti orang asing di rumah yang seharusnya ia banggakan. Mobil mewah pertama. Kejutan belum selesai. Di halaman depan, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengilap diparkir tepat di garasi. Mobil itu hasil jerih payah Alia dan Arga selama bertahun-tahun menabung. Tetangga semakin kagum. Wah, nggak hanya rumah megah, mereka juga sudah punya mobil keren. Benar-benar rezeki yang luar biasa. Bu Ratna yang melihatnya hampir tak bisa berdiri tegak. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Semua orang kini tahu, menantu yang dulu ia anggap miskin ternyata lebih sukses darinya. Kemenangan yang manis. Malamnya, setelah acara syukuran selesai, Alia berdiri di balkon rumah barunya, menatap ke arah rumah Bu Ratna yang terlihat muram. Ia menarik napas panjang. "Gah, aku nggak pernah menyangka kita bisa sampai di titik ini," ucapnya lirih. Arga memeluknya dari belakang. "Ini semua karena kerja kerasmu, Li. Kamu sabar, kamu kuat, dan kamu nggak pernah menyerah. Aku bangga sama kamu." Alia tersenyum. "Aku nggak ingin sombong. Aku hanya ingin membuktikan bahwa hinaan bukan akhir dari segalanya. Kadang, justru itu yang jadi bahan bakar untuk bangkit." Arga mencium keningnya penuh cinta.
Kita sudah menang, Li. Menang melawan rasa sakit, menang melawan kerendahan hati kita sendiri. Dan di malam itu, Alia tahu, rumah megah yang kini berdiri kokoh bukan sekadar bangunan. Ia adalah simbol perjuangan, keteguhan, dan pembuktian diri, bahwa mereka mampu, meski pernah dipandang rendah. Pagi itu udara terasa sejuk. Jalan kecil di depan rumah baru Alia dan Arga tampak lengang. Hanya beberapa tetangga yang sibuk menyapu halaman. Rumah megah yang baru mereka tempati seminggu lalu masih menjadi bahan perbincangan hangat. Banyak yang kagum, banyak pula yang iri, tapi satu hal pasti, keberadaan rumah itu sudah mengubah suasana lingkungan. Namun, kejutan yang lebih besar belum dimulai. Di sebuah showroom mobil mewah di pusat kota, Alia dan Arga berdiri berdampingan sambil menatap sebuah mobil SUV hitam mengilap. Bentuknya gagah, elegan, dan jelas menunjukkan kemewahan. "Gah, kamu yakin kita harus beli ini sekarang?" tanya Alia ragu, meski sorot matanya tak bisa menyembunyikan kekaguman. Arga tersenyum. "Kita sudah nabung bertahun-tahun, Li. Rumah sudah berdiri. Sekarang waktunya kita wujudkan impian kedua kita. Mobil ini bukan cuma kendaraan, tapi simbol hasil kerja keras kita." Alia mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia masih teringat semua hinaan Bu Ratna dulu, bahwa ia miskin, tak pantas jadi istri Arga, dan hanya akan jadi beban. Hari ini, Alia ingin menunjukkan pada dunia, terutama pada ibu mertuanya, bahwa dirinya bukanlah perempuan lemah. Momen membawa pulang mobil. Setelah menandatangani dokumen pembelian dan menerima kunci, Alia dan Arga akhirnya membawa pulang mobil baru itu. Di sepanjang perjalanan, Alia tak henti-hentinya tersenyum. Ia menyentuh dashboard, jok kulit, bahkan kaca jendela, seolah tak percaya mobil semewah ini kini milik mereka. "Gah, aku merasa seperti mimpi. Dulu kita cuma punya motor tua yang sering mogok. Sekarang, lihatlah, kita punya mobil sebesar ini." Arga menggenggam tangan istrinya sambil tetap fokus menyetir. "Itu semua karena kamu, Li. Kamu sabar, kamu gigih, dan kamu percaya sama aku. Kita berhasil karena kita selalu melangkah bersama." Air mata haru menggenang di mata Alia. Ia menoleh keluar jendela, membayangkan wajah Bu Ratna saat melihat mobil ini terparkir di depan rumah baru mereka. Kejutan di lingkungan. Ketika mobil hitam itu berhenti di depan rumah, suara mesinnya langsung menarik perhatian tetangga sekitar. Beberapa ibu yang sedang duduk di teras spontan berdiri, mendekat, dan saling berbisik. "Ya ampun, itu mobil baru. Bagus banget, kelihatan mahal sekali. Pasti harganya miliaran. Ya, luar biasa. Pasangan muda itu benar-benar sukses." Alia turun dari mobil dengan senyum hangat, menyapa para tetangga. Ia tak menunjukkan kesombongan, justru tetap rendah hati. "Alhamdulillah, Bu. Mohon doanya ya. Semoga kami bisa menjaga amanah ini." Namun, di balik kerumunan itu, Bu Ratna berdiri di halaman rumahnya sendiri. Wajahnya pucat, matanya terbelalak, dan bibirnya bergetar. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. "Itu, mobil Arga." Suaranya tercekat. Seorang tetangga tersenyum, mungkin tanpa sadar menyiramkan garam ke luka Bu Ratna. "Iya, Bu. Mobil baru anak dan menantu ibu." "Wah, beruntung sekali ya punya menantu sehebat Alia. Rumah besar, sekarang mobil mewah. Keren sekali." Bu Ratna tercekat. Kata-kata itu menampar harga dirinya. Dulu, ia selalu membanggakan diri di depan tetangga bahwa anaknya sukses karena pilihannya. Tapi sekarang, orang-orang justru memuji menantu yang dulu ia hina habis-habisan. Benturan pertama. Malam itu, suasana rumah Bu Ratna hening. Ia duduk di kursi goyang sambil memandangi jendela. Dari jendela itu, ia bisa melihat mobil mewah yang terparkir angkuh di halaman rumah Alia. Pemandangan itu membuat dadanya sesak. Kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa menantu miskin itu malah bisa lebih hebat dariku? Gumamnya dengan nada penuh iri. Ketika Arga datang berkunjung malam itu, Bu Ratna tak bisa menahan emosinya. "Arga,
Apa maksudmu memarkir mobil itu tepat di depan rumahku? Mau pamer? Hah? Mau membuatku malu di depan tetangga? Arga terkejut mendengar amarah ibunya. Bu, apa yang ibu katakan? Mobil itu milik kami, dan garasi itu ada di rumah kami sendiri. Kami sama sekali tidak berniat pamer. Tapi semua tetangga datang padaku, memuji-muji Alia, menyanjung menantumu itu. Apa kamu tahu betapa malunya aku? Selama ini aku bilang dia nggak pantas jadi istrimu, dan sekarang semua orang menganggap dia lebih hebat dariku. Arga menarik napas panjang. Bu, justru itulah kenyataannya. Alia memang hebat. Dia bukan hanya istriku, tapi juga partner hidupku. Kalau ibu masih belum bisa menerima, itu artinya ibu menolak melihat kenyataan. Kata-kata Arga menusuk hati Bu Ratna. Ia terdiam, tapi matanya memerah karena menahan marah sekaligus malu. Alia yang tetap rendah hati. Keesokan harinya, Alia mengetuk pintu rumah mertuanya. Ia membawa sepiring kue buatan sendiri, berharap bisa sedikit mencairkan suasana. Assalamualaikum, Bu. Saya bawakan kue, semoga ibu suka. Ucapnya sopan. Bu Ratna menatapnya tajam, lalu berkata dingin. Kue ini nggak akan bisa menutupi rasa malu yang kamu bikin. Kamu pikir dengan rumah dan mobil itu, kamu bisa membuatku bangga? Tidak. Kamu justru mempermalukan aku. Alia terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Bu, saya tidak pernah berniat mempermalukan siapapun. Semua ini hasil kerja keras saya dan Arga. Saya hanya ingin ibu bahagia melihat anaknya berhasil. Kalau keberhasilan ini membuat ibu marah, mungkin yang salah bukan kami, tapi hati ibu sendiri. Kalimat itu membuat Bu Ratna terhenyak. Ia ingin marah, tapi di dalam hatinya ia tahu Alia benar. Guncangan dalam diri Bu Ratna. Hari-hari berikutnya, Bu Ratna semakin tertekan. Setiap kali keluar rumah, ia selalu disapa tetangga dengan ucapan, "Selamat ya, Bu. Menantu ibu hebat sekali." Bagi tetangga, itu pujian tulus. Tapi bagi Bu Ratna, itu terasa seperti ejekan yang menelanjangi kesombongannya. Malam-malamnya tak lagi tenang. Ia sering duduk termenung, mendengar suara mesin mobil Alia dan Arga yang baru pulang larut malam. Semakin ia mendengar suara itu, semakin ia merasa tersudut. Hatinya dipenuhi rasa iri, malu, sekaligus takut. Ia takut kehilangan wibawa, takut kehilangan anaknya, bahkan takut jika suatu saat Alia benar-benar tidak memaafkannya. Alia menang dengan cara elegan. Suatu sore, Alia pulang dari belanja dengan mobil barunya. Ia sengaja berhenti sejenak di depan rumah mertua, lalu turun dengan senyum ramah. Bu, kalau ibu mau, kapan-kapan saya ajak jalan-jalan pakai mobil ini, ya. Kita bisa belanja ke mall atau jalan-jalan keluar kota. Biar saya yang setir, katanya tulus. Tetangga yang mendengar tawaran itu semakin memuji Alia. Wah, menantu idaman banget ya, Bu Ratna. Meskipun sukses, tetap perhatian sama mertua. Bu Ratna hanya bisa menahan air mata. Ia malu, karena di balik kebaikan Alia, hatinya masih dipenuhi kebencian. Akhir dari babak baru. Malam itu, Bu Ratna berdiri di depan jendela rumahnya, kembali menatap mobil mewah yang terparkir di halaman Alia. Namun kali ini, tatapannya berbeda. Bukan hanya marah dan iri, tapi juga ada rasa penyesalan yang mulai tumbuh. Ia sadar, semakin ia membenci Alia, semakin ia mempermalukan dirinya sendiri. Dan semakin ia menyangkal, semakin ia terlihat kecil di hadapan tetangga. Sementara itu, di rumah barunya, Alia dan Arga duduk di ruang tamu yang hangat, berbincang ringan sambil menatap mobil mereka dari balik kaca. Bagi mereka, mobil itu bukan sekadar alat transportasi, melainkan bukti nyata. Mereka telah berhasil mengubah hinaan menjadi kemenangan. Sore itu, suasana komplek perumahan yang biasanya tenang mendadak ramai. Para tetangga berbondong-bondong keluar rumah hanya untuk melihat pemandangan yang jarang terjadi. Sebuah rumah megah dengan desain modern minimalis baru saja selesai dibangun. Cat putih gading yang berpadu dengan kaca besar di bagian depan membuat rumah itu tampak seperti hunian artis. Lebih mengejutkan lagi,
Rumah tersebut berdiri tepat di sebelah kediaman Bu Ratna, sang mertua yang selama ini dikenal angkuh dan suka merendahkan orang lain. "Rumah siapa itu ya?" bisik salah satu tetangga sambil melirik ke arah bangunan megah yang baru saja dihuni. "Aku dengar katanya rumahnya Arga sama istrinya." "Itu loh, si Alia," sahut tetangga lain dengan nada penuh kekaguman. Yang dulu sering diejek Bu Ratna karena miskin itu. Tambah yang lain, suaranya sengaja dipelankan, tapi tetap bisa terdengar oleh beberapa orang. Bu Ratna yang baru saja keluar dari teras rumahnya, sontak menghentikan langkah. Wajahnya berubah kaku. "Apa? Rumah itu? Rumahnya Alia?" tanyanya dengan suara bergetar. Sebelum ada yang menjawab, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan rumah baru tersebut. Dari dalam keluar Alia dengan balutan gaun sederhana namun elegan. Senyumnya tenang, langkahnya anggun, seolah menunjukkan kelas yang berbeda dari sebelumnya. Di belakangnya, Arga turun dari sisi kemudi, menenteng beberapa tas belanjaan. Pasangan itu tampak begitu serasi. Jauh berbeda dari bayangan Bu Ratna selama ini tentang Alia yang dianggapnya hanya perempuan miskin tak berharga. Para tetangga langsung berbisik-bisik, kagum melihat perubahan drastis tersebut. "Wah, Alia sekarang cantik banget ya. Auranya beda." Ya ampun, ternyata usaha mereka berhasil. Pantas saja bisa bangun rumah megah begitu. Bu Ratna pasti kaget setengah mati. Semua kalimat itu menyusup ke telinga Bu Ratna, membuat jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seolah semua mata kini tertuju padanya, menunggu reaksinya. Kebanggaan yang hancur. Bu Ratna selama ini dikenal sebagai sosok yang angkuh. Ia sering menyanjung diri sendiri, membandingkan menantu orang lain dengan Alia. Namun kini, kenyataan justru membalikan segalanya. Menantu yang dulu ia hina, ternyata mampu membeli rumah lebih megah dari rumahnya sendiri, bahkan tepat di sebelahnya. Bu Ratna berdiri terpaku. Wajahnya memerah karena campuran amarah, malu, dan tidak percaya. Ia mencoba tersenyum kaku ketika beberapa tetangga mendekatinya. "Wah, Bu Ratna, mantu ibu hebat sekali ya. Bisa bangun rumah semewah ini. Luar biasa sekali," ujar salah satu tetangga sambil tersenyum. Bu Ratna menelan ludah. Sulit untuk menjawab. "Iya, saya juga baru tahu," jawabnya terbata. Suaranya hampir tak terdengar. Padahal, di dalam hatinya, ia menolak kenyataan itu. Baginya, Alia tetaplah perempuan miskin yang tak pantas berdampingan dengan Arga. Tapi kenyataan di depan mata tidak bisa ia sangkal. Alia kini berdiri tegak, bahkan lebih tinggi darinya. Pertemuan yang menyakitkan. Sore itu, Alia dengan sengaja menghampiri pagar rumah Bu Ratna. Senyumnya ramah, tidak ada nada sombong sedikit pun. "Assalamualaikum, Bu," sapa Alia lembut. Bu Ratna terkejut. Tak menyangka Alia akan menyapanya lebih dulu. Ia menoleh, menelan rasa gengsi yang masih tersisa. "Waalaikumsalam," jawabnya singkat. Alia tersenyum. "Rumah kami akhirnya selesai, Bu. Alhamdulillah, setelah lama menabung dan bekerja keras, kami bisa juga punya rumah dekat Ibu. Semoga Ibu tidak keberatan." Kata-kata itu terdengar manis di telinga tetangga yang masih berkumpul, namun menusuk hati Bu Ratna. Baginya, ucapan Alia terdengar seperti sindiran halus. Ia ingin membalas, tapi tidak mampu. Bisikan tetangga. Beberapa hari setelah Alia pindah, gosip semakin ramai di lingkungan itu. Semua tetangga memuji Alia dan Arga. Mereka kagum dengan kegigihan pasangan muda itu yang mampu bangkit dari nol hingga memiliki segalanya. Benar-benar inspiratif ya. Dulu katanya hidup susah, sekarang bisa sukses begitu. Makanya, jangan suka merendahkan orang. Hidup itu berputar. Aku jadi penasaran, bagaimana perasaan Bu Ratna sekarang? Bisikan-bisikan itu semakin mempermalukan Bu Ratna. Ia merasa harga dirinya jatuh di hadapan masyarakat sekitar. Bagaimana tidak? Orang yang dulu ia hina terang-terangan, kini justru lebih terhormat darinya. Malam penuh rasa malu. Malam itu, Bu Ratna duduk di ruang tamunya sendirian. Lampu rumah baru Alia yang terang benderang terlihat jelas dari jendela. Setiap kali melihatnya,
Hatinya serasa diremas. Ia teringat semua ucapan kasarnya. Saat menghina masakan Alia, saat menyebutnya miskin, saat membandingkannya dengan wanita lain. Semua itu kini kembali seperti bumerang yang menghantam dirinya. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Apa aku terlalu keterlaluan pada Alia? Gumamnya lirih. Runtuhnya kesombongan. Hari demi hari, Bu Ratna semakin tidak tenang. Setiap kali melihat Alia keluar rumah dengan mobil mewahnya, ia merasa dadanya sesak. Bukan hanya karena iri, tapi juga karena malu. Suatu sore, ia mendengar beberapa tetangga bercerita di depan rumahnya. Kalau aku punya menantu seperti Alia, pasti bangga sekali. Cantik, pintar, sukses, dan sayang keluarga. Iya, Bu Ratna seharusnya bersyukur punya menantu sehebat itu. Kata-kata itu benar-benar membuat Bu Ratna ingin menutup telinga. Tapi ia tahu, masyarakat sudah menilai. Ia tidak bisa lagi menutupi kenyataan. Malam itu, ia akhirnya mengakui pada dirinya sendiri, kesombongannya runtuh. Ia tidak lagi bisa merasa lebih tinggi dari Alia. Justru dialah yang kalah telak. Awal penyesalan. Keesokan paginya, Bu Ratna memberanikan diri datang ke rumah baru Alia. Dengan hati berdebar, ia mengetuk pintu. Arga yang membukakan pintu, terkejut melihat ibunya datang. "Ibu, ada apa?" tanyanya. "Ada yang ingin ibu bicarakan dengan Alia," jawab Bu Ratna lirih. Alia muncul dari dalam rumah. Senyumnya tetap ramah. "Silakan masuk, Bu." Bu Ratna masuk dengan langkah gontai. Ia memandangi interior rumah yang megah, hasil karya tangan menantunya sendiri. Seketika, rasa malu kembali membanjiri hatinya. Dengan suara bergetar, ia akhirnya berkata, "Alia, ibu ingin minta maaf. Selama ini ibu terlalu keras padamu. Ibu meremehkanmu hanya karena latar belakangmu. Padahal, kamu jauh lebih hebat daripada yang ibu bayangkan." Alia terdiam, menatap Bu Ratna dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, mertua yang selama ini angkuh akhirnya menundukkan kepala di hadapannya. Hari itu, suasana rumah Alia terasa hangat. Aroma kopi yang baru saja diseduh menguar ke seluruh ruangan. Alia duduk di ruang tamu, menata buku-buku desain di rak barunya. Namun pikirannya terganggu sejak Bu Ratna kemarin datang dan meminta maaf dengan wajah penuh penyesalan. Hati Alia bimbang. Di satu sisi, ia ingin menerima maaf itu demi menjaga keharmonisan keluarga. Di sisi lain, ia masih ingat jelas luka yang pernah ia terima. Kata-kata hinaan Bu Ratna, perlakuan kasar, dan perasaan rendah diri yang bertahun-tahun harus ia telan. Luka itu tidak bisa hilang begitu saja. Kunjungan yang ditunggu. Siang menjelang, terdengar ketukan di pintu. Arga yang sedang membaca koran langsung berdiri dan membukakan pintu. Ternyata benar, Bu Ratna datang lagi. "Ibu." Arga tersenyum tipis, setengah bahagia, setengah canggung. "Boleh ibu masuk, Nak?" Suara Bu Ratna terdengar pelan, tidak seperti biasanya yang selalu penuh wibawa. Alia yang mendengar suara itu, segera meletakkan buku-buku di tangannya. Ia menegakkan punggung, berusaha terlihat tenang. "Silakan, Bu," katanya sambil mempersilakan duduk. Bu Ratna masuk, menatap sekeliling rumah mewah itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa kagum, tapi juga ada penyesalan yang menusuk-nusuk. Awal percakapan. Suasana sempat hening. Arga mencoba mencairkan dengan menuangkan teh hangat untuk ibunya. Tapi Bu Ratna menolak. "Tidak usah repot-repot. Nak, ibu kesini bukan untuk minum teh. Ada yang harus ibu bicarakan dengan Alia." Arga terdiam, menoleh ke arah istrinya. Alia menarik napas panjang, lalu menatap Bu Ratna. "Apa yang ingin ibu sampaikan?" tanyanya tenang. Bu Ratna menunduk. Jemarinya saling meremas gelisah. "Alia, selama ini ibu banyak salah padamu. Ibu sadar, ibu terlalu buta dengan gengsi dan status. Ibu menganggapmu rendah hanya karena kamu tidak punya apa-apa. Padahal, kenyataannya, kamu jauh lebih mulia daripada yang ibu kira." Kata-kata itu membuat ruang tamu seakan hening.
Arga terkejut melihat ibunya yang biasanya keras kepala kini menundukkan kepala. Konfrontasi yang melegakan. Alia tersenyum tipis, tapi matanya berkaca-kaca. Ia sudah lama menunggu momen ini. Bu, ucapnya pelan namun tegas. Tahukah ibu, setiap kata yang ibu lontarkan dulu, setiap perlakuan yang merendahkan saya, meninggalkan luka yang begitu dalam? Saya sering menangis sendiri di kamar, merasa tidak berguna. Bahkan pernah, saya hampir menyerah dan berpikir meninggalkan rumah ini. Bu Ratna terdiam, wajahnya semakin menunduk. Tapi saya bertahan, Bu. Saya tidak ingin Arga terjepit di antara kita. Saya berusaha membuktikan bahwa saya bisa jadi istri yang baik, meski ibu tidak pernah mengakui saya. Saya bekerja keras, bukan untuk pamer atau balas dendam, tapi untuk menjaga harga diri saya, Bu. Saya tidak ingin selamanya dicap miskin dan tidak pantas. Air mata Alia jatuh, tapi ia tidak menahannya. Kata-kata itu mengalir seperti sungai yang lama tertahan oleh bendungan. Mertua yang tak kuasa menahan tangis. Bu Ratna akhirnya tak kuasa menahan tangisnya. Air mata menetes di pipinya yang mulai berkeriput. Alia, ibu salah besar. Ibu malu. Sangat malu. Seharusnya dari awal ibu mendukungmu, bukannya merendahkanmu. Kamu menantu yang begitu sabar. Ibu bahkan tidak pantas meminta maaf, tapi tetap saja, tolong maafkan ibu. Alia menatap Bu Ratna lama. Ada luka, ada amarah, tapi juga ada rasa iba. Untuk pertama kalinya, ia melihat mertua yang dulu begitu angkuh kini hancur dan rapuh. Arga yang duduk di samping mereka hanya bisa mengusap wajahnya, menahan haru. Ia tahu betapa sulit bagi ibunya mengucapkan kata-kata itu. Hati yang diuji. Alia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Bu, memaafkan bukan hal mudah. Luka itu masih ada. Tapi saya tahu, dendam tidak akan membawa kebaikan. Kalau ibu tulus, saya akan mencoba membuka hati. Bukan karena ingin membalas, tapi karena saya ingin Arga bahagia melihat kita akur. Bu Ratna terisak. Tangannya menggenggam tangan Alia erat. Terima kasih, Nak. Ibu benar-benar menyesal. Untuk pertama kalinya, genggaman itu terasa hangat, bukan lagi dingin penuh penolakan. Tetangga yang menyaksikan. Hari-hari berikutnya, perubahan Bu Ratna mulai terlihat. Ia tidak lagi membicarakan keburukan Alia di depan tetangga. Sebaliknya, ia mulai membanggakan menantunya. Mantuku itu desainer interior yang hebat. Loh, rumah barunya dia yang rancang sendiri. Sekarang aku sadar, punya menantu baik itu rezeki terbesar. Tetangga yang mendengar hanya bisa tersenyum. Sebagian ada yang saling berbisik. Baru sekarang dia sadar. Tapi setidaknya dia berubah. Meskipun masih ada yang sinis, setidaknya perubahan Bu Ratna membuat hubungan keluarga lebih tenang. Ujian ketulusan. Suatu sore, Bu Ratna datang lagi membawa makanan kesukaan Arga. Ibu masak sayur asem. Alia, katanya kamu suka yang segar-segar. Semoga cocok ya. Alia tersenyum menerima, meski hatinya masih menyimpan sedikit luka. Namun ia berusaha menghargai usaha itu. Terima kasih, Bu. Saya pasti suka. Perlahan, hubungan mereka mulai membaik. Bukan berarti semua luka hilang, tapi setidaknya ada jembatan yang mulai dibangun kembali. Malam perenungan. Malam itu, Alia duduk di balkon rumahnya. Lampu rumah Bu Ratna yang redup terlihat dari samping. Arga duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya. Kamu luar biasa, sayang. Ucap Arga. Kalau aku yang diperlakukan seperti kamu, mungkin aku sudah menyerah. Tapi kamu tetap sabar sampai akhirnya ibu bisa sadar. Alia menatap suaminya dengan senyum tulus. Aku tidak ingin menang dengan cara membalas. Aku ingin menang dengan cara membuktikan. Dan aku rasa, aku sudah melakukannya. Arga mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Penyesalan yang nyata. Di kamarnya sendiri, Bu Ratna duduk termenung. Ia menatap foto suaminya yang sudah lama tiada. Aku salah, Pak. Aku terlalu keras pada Alia. Padahal,
Dia tulus sayang sama Arga. Untung saja dia sabar. Kalau tidak, mungkin Arga sudah kehilangan dia. Air matanya kembali mengalir. Ia berjanji dalam hati, akan memperbaiki hubungannya dengan Alia sekuat tenaga. Meski ia tahu luka itu tidak mudah sembuh. Alia menang tanpa harus menyakiti. Keesokan harinya, Alia melihat Bu Ratna tersenyum dari teras rumahnya. Senyum itu bukan senyum angkuh seperti dulu, tapi senyum tulus. Alia balas tersenyum. Hatinya lega. Ia sadar, kemenangan terbesar bukan ketika ia berhasil memiliki rumah mewah atau mobil mahal. Kemenangan sejati adalah ketika ia berhasil menaklukkan kesombongan mertua dengan kesabaran dan kerja keras. Dan untuk pertama kalinya, Alia merasa damai. Matahari pagi menyinari kompleks perumahan dengan lembut. Udara segar berhembus dari sela pepohonan yang berjajar rapi di pinggir jalan. Alia berdiri di balkon rumah barunya, menatap halaman yang kini penuh bunga-bunga segar hasil tanamannya sendiri. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia merasa seperti hidup barunya baru saja dimulai. Di sebelah rumah, Bu Ratna tampak menyapu halaman. Tak ada lagi tatapan sinis atau ucapan merendahkan seperti dulu. Bahkan ketika melihat Alia di balkon, ia tersenyum ramah sambil melambaikan tangan. Alia membalasnya, meski dalam hati masih ada sisa luka. Namun ia tahu, hidup bukan soal terus mengingat sakit, melainkan bagaimana membangun kedamaian setelah badai. Sebuah undangan. Hari itu, Alia dan Arga mengundang beberapa tetangga serta keluarga dekat untuk acara syukuran rumah baru. Semuanya tampak antusias. Para tetangga yang dulu hanya mengenal Alia sebagai menantu miskin kini bisa melihat langsung betapa hebat perjuangannya. Aduh, rumahnya bagus sekali. Alia, kamu benar-benar punya selera tinggi. Puji salah satu tamu. Ini semua hasil kerja keras kami, Bu, jawab Alia rendah hati. Bu Ratna ikut hadir. Ia tampak agak canggung, tapi berusaha ramah pada semua orang. Dalam hatinya, ia tahu ini momen penting. Momen ketika ia harus benar-benar melepaskan gengsi dan mengakui menantunya di depan banyak orang. Saat acara berlangsung, Bu Ratna berdiri dan berbicara di depan para tamu. Saya ingin mengucapkan sesuatu, ucapnya dengan suara bergetar. Semua orang menoleh. Saya berterima kasih pada Allah karena memberikan saya menantu seperti Alia. Dulu saya sempat salah menilai. Saya meremehkannya. Tapi kini, saya sadar, dia bukan hanya istri yang baik untuk Arga, tapi juga sosok pekerja keras yang patut dibanggakan. Suasana seketika hening, lalu terdengar tepuk tangan kecil dari para tetangga. Alia menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka mertua yang dulu begitu angkuh kini rela mengakui kesalahannya di depan banyak orang. Kehidupan yang berubah. Hari-hari berikutnya berjalan damai. Bu Ratna perlahan menunjukkan perubahannya. Ia sering membantu Alia menyiapkan makanan, bahkan kadang mengajak cucu-cucu tetangga bermain di halaman rumah Alia. Hubungan mereka memang tidak serta-merta sempurna, tapi ada niat baik yang nyata. Itu cukup bagi Alia. Arga, yang melihat perubahan ini, merasa sangat lega. Aku bangga padamu, sayang, katanya suatu malam saat mereka duduk di ruang keluarga. Bukan karena rumah ini, bukan karena mobil kita, tapi karena kamu bisa melewati semua ini tanpa kehilangan hatimu. Alia tersenyum. Aku hanya ingin kita hidup tenang. Gak, tidak lebih. Saat harga diri pulih. Pada suatu sore, Alia berjalan ke pasar tradisional. Beberapa ibu-ibu yang dulu pernah mendengar gosip buruk tentangnya kini menyapanya dengan ramah. Bu Alia, kapan-kapan ajari kami menata rumah ya. Kamu kan desainer interior sukses. Wah, betul tuh. Rumah kami butuh sentuhan kamu. Alia hanya tersenyum dan menjawab dengan rendah hati. Insya Allah, nanti kalau ada waktu. Dalam hatinya, ia merasa harga dirinya telah pulih sepenuhnya. Ia bukan lagi perempuan miskin yang dipandang sebelah mata. Ia bukan lagi menantu yang diremehkan. Kini ia berdiri sebagai dirinya sendiri. Dihargai bukan karena harta, tapi karena ketekunan dan ketulusan. Bu Ratna dan rasa malunya. Meski hubungannya dengan Alia membaik, Bu Ratna masih sering merenung sendiri.
Malam-malamnya dipenuhi rasa malu akan kesombongan masa lalu. Namun perlahan, rasa malu itu berubah menjadi pelajaran hidup. Suatu malam, ia duduk bersama Alia di teras rumah. "Nak, ibu ingin jujur. Sampai sekarang ibu masih malu pada diriku sendiri. Malu pernah merendahkanmu, padahal kamu jauh lebih baik dari yang ibu kira." Alia menatapnya lembut. "Tidak apa-apa, Bu. Semua orang bisa salah. Yang penting, kita mau memperbaikinya. Saya sudah melupakan semuanya." Bu Ratna tersenyum, menitikkan air mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar diterima oleh menantunya, bukan karena status, tapi karena ketulusan. Titik balik yang indah. Beberapa bulan kemudian, usaha Alia semakin berkembang. Ia membuka kantor kecil di kota, mempekerjakan beberapa orang karyawan. Namanya mulai dikenal di kalangan pebisnis. Namun Alia tetap rendah hati. Ia tidak pernah lupa bagaimana rasanya diremehkan. Ia justru menggunakan kisah hidupnya sebagai motivasi untuk orang lain. "Jangan pernah malu dengan keadaanmu sekarang. Dengan kerja keras, kamu bisa membalikan keadaan." Bu Ratna sering ikut mendengarkan cerita-cerita itu. Dalam hati, ia semakin kagum pada menantunya. Ia akhirnya benar-benar mengakui, kekayaan sejati bukan sekadar rumah mewah atau mobil mahal, tapi hati yang kuat dan rendah hati. Perayaan kecil. Hari ulang tahun pernikahan Alia dan Arga tiba. Mereka mengadakan makan malam sederhana di rumah. Bu Ratna ikut hadir, membawa kue buatan tangannya sendiri. Saat lilin dinyalakan, Bu Ratna berkata, "Semoga rumah tangga kalian selalu harmonis. Ibu menyesal baru sekarang bisa melihat betapa kalian berdua saling melengkapi. Maafkan ibu yang dulu buta." Alia dan Arga saling menggenggam tangan. Mereka tersenyum, merasa perjalanan panjang penuh air mata akhirnya berbuah manis. Kemenangan sejati. Di penghujung malam, ketika semua tamu sudah pulang, Alia berjalan keluar rumah. Ia berdiri di depan mobil mewah yang dulu sempat membuat Bu Ratna syok. Kini, mobil itu tak lagi sekadar simbol kemenangan materi. Bagi Alia, itu adalah lambang perjuangan, bukti bahwa ia mampu bangkit dari kehinaan menjadi sosok yang dihargai. Ia menatap rumahnya, lalu menoleh pada rumah Bu Ratna di sebelah. Ada rasa lega yang dalam. Bukan karena ia berhasil membuat mertuanya malu, tapi karena ia berhasil menaklukkan rasa sakit dengan keteguhan hati. Arga mendekatinya, melingkarkan lengan di bahunya. "Kamu menang, sayang." Alia tersenyum kecil. "Aku tidak merasa menang dari siapapun. Ga. Aku hanya menang melawan diriku sendiri, melawan rasa sakit, rasa rendah diri, dan ketakutan." Arga mengangguk, hatinya penuh cinta. Penutup. Sejak saat itu, kehidupan Alia berjalan dengan damai. Ia hidup di rumah mewah hasil kerja kerasnya, bersama suami yang setia, dan perlahan mendapat kasih sayang dari mertua yang dulu membencinya. Kemenangan harga diri itu tidak datang dalam semalam. Ia lahir dari luka, kesabaran, air mata, dan tekad yang tak tergoyahkan. Dan pada akhirnya, Alia membuktikan satu hal penting, bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari pengakuan orang lain, tapi dari keberanian untuk berdiri tegak tanpa kehilangan hati.